Hai followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan ramalan yang kemarin setelah saya meramalkan tentang perasaan Tiara Andini. Dan sekarang saya akan meramalkan bagaimana perasaannya Nisa ya. Karena dari kemarin banyak juga yang komen, kok lanjut dong di part kedua gimana perasaan Nisa gitu. Nanti kita akan lihat dari versi terawangan saya. Tapi sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian ya, pengen dibacakan juga, pengen di ramal secara pribadi ke saya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT nih, lagi deket sama seseorang, pengen nanya, kok aku sama dia cocok nggak? Nah, silahkan kalian yang pengen konsultasi, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Dan yang pengen curhat-curhatan juga tentang problem kalian, ada perceraian atau mungkin kalian tuh butuh pencerahan, kok aku tuh punya masalah tapi aku tuh nggak bisa cerita ke orang lain misalnya gitu. Nah, silahkan DM ya, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009. Ada di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Saya lanjutkan. Kalau udah subscribe ya, nanti kita akan bacakan ya. Kemarin saya udah membacakan dari kartu tarot saya bagaimana perasaannya Tiara Andini ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Nisa Ashifa ya. Nah, karena kalau ramalan artis itu kan sesuai request ya, by request juga. Kemarin juga udah Denny Sanan, udah Nove Novian gitu, sama Livi gitu ya. Udah siapa lagi kemarin ya? Banyak deh kayaknya. Oke, nanti saya akan bacakan lagi perasaannya Nisa itu gimana ya, tanpa berlama-lama di kartu yang pertama. Oke, di kartu yang pertama saya akan membacakan dari kartu saya. Di kartu yang pertama sini simbolnya ada kartu Five of Pentacles ya. Kalian lihat di sini simbolnya ada simbol cowok yang sedang menunduk merenung dan tangannya ini sedang memegang kepala. Jadi yang saya lihat di kartu yang pertama ini menandakan bahwa pada dasarnya yang dirasakan Nisa saat ini dia itu butuh tenang ya, butuh tenang. Ketenangan itu adalah nomor satu gitu ya, karena ya nggak mudah melewati ini semua ya. Kalian juga coba deh kalian membayangkan kalau seandainya posisinya seperti itu, apa yang akan kalian lakukan dan bagaimana dan lain sebagainya. Intinya butuh tenang sih, butuh tenang, intinya seperti itu ya. Tapi gimana pun juga ya, kita tidak bisa menyalahkan si A, si B, si C, si D, nggak bisa. Yang pertama adalah kita harus bisa menyalahkan diri kita sendiri dulu, introspeksi diri dulu bagaimana. Tapi kalau menurut rawangan saya sih intinya butuh tenang, intinya seperti itu ya. Karena dengan kita tenang, kita jadi bisa berpikir cerah ke depannya seperti itu loh ya. Karena di sini ada simbol Five of Pentacles, berarti akan ada rencana-rencana baik setelah ini, akan ada rencana-rencana istimewa setelah ini yang memang sulit untuk dijelaskan bagaimana ke depannya. Cuma yang jelas kalau saya lihat sih bagus ya ke depannya ya, akan ada kejutan-kejutan lain lah untuk Nisa, intinya seperti itu. Kalau saya di kartu yang pertama menggambarkan begini ya, karena kartunya jelas sekali ya, simbolnya cowok yang sedang menunduk merenung dan di belakangnya itu ada simbol 5 koin emas gitu ya. Jadi akan ada sesuatu hal baik. Tapi nanti kita akan lihat lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi di kartu yang kedua, karena nanti saya akan membuka beberapa kartu teman-teman ya. Saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua ya, bagaimana ya untuk perasaan Nisa Ashifa. Akankah ada hal baik untuk kembali gitu, ataukah tidak, atau mendapatkan orang lain? Kita akan lihat ya. Di kartu yang kedua di sini ada simbol Page of Cup ya. Simbolnya ada seseorang yang sedang berdiri di atas air atau di atas lautan dan dia memegang piala. Gambaran saya sih ini merupakan simbol bahwa Nisa ini sekarang lebih ke pasrah ya, lebih ke pasrah lah, udahlah sesuai air yang mengalir aja gimana. Kalau memang harus balikan ya udah balikan, kalau memang mendukung ya, tapi kalau memang enggak ya sudah, nggak masalah lah. Intinya dia itu memang sudah mengikhlaskan, intinya seperti itu ya. Tapi gimana pun juga, yang kalau misal Nisa udah punya anak, pasti ayahnya ini akan tetap bertanggung jawab. Gimana pun juga yang namanya ayah selamanya akan tetap ayah gitu ya. Nah, namanya anak selamanya akan tetap anak gitu. Tapi kalau saya bilang sih intinya lebih cenderung ya udahlah, mengalir aja lah, ya udahlah, ikhlas lah, seperti itu gambaran saya ya. Secara perasaan walaupun berat untuk menerima kenyataan yang seperti ini, tapi kalau saya lihat Nisa ini tetap tegar, yang saya lihat seperti itu. Tetap tegar, tetap memiliki pikiran yang positif dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih everything is okay dan semuanya akan baik-baik aja sih. Intinya seperti itu ya. Nah, ini kan ngomong masalah perasaan nih. Nah, tapi nanti kita akan lihat lagi ke depannya bakal gimana gitu kan.
akan ada sesuatu hal apa. Nanti kita akan lihat lagi, tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu teman-teman buat kalian yang pengen konsultasi pribadi juga ke saya, pengen curhat-curhatan ke saya juga tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan tentang personal kalian dan kalian tuh nggak punya Instagram, pengen curhat ke saya, silahkan WA di 0878 9947 1009. Sekali lagi ya, di 0878 9947 1009 ya. Lanjut di kartu berikutnya tanpa berlama-lama. Setelah Tiara Andini, bagaimana? Nisa Asifa. Di kartu yang berikutnya ada kartu Knight of Cups, seorang ksatria berkuda membawa piala. Ya, jadi di sini simbolnya jelas sekali. Seorang ksatria tampan berkuda membawa piala. Ini menandakan bahwa pada dasarnya yang saya lihat Nisa Asifa ini akan ada pangeran baru yang akan datang menghampiri yang bisa menerima kondisi Nisa. Intinya seperti itu. Ya, akan ada orang baru yang akan datang sama Nisa gitu ya. Mungkin nanti akan menikah lagi, punya keluarga baru lagi dan lain sebagainya, kalau saya bilang seperti itu. Dan yang mengharapkan Nisa untuk jadi pasangannya juga saya lihat banyak banget nih, yang saya lihat seperti itu. Hanya saja mungkin tidak dipublikasikan ya, tapi yang suka saya lihat banyak ya. Sebenarnya Nisa kalau mau sih tinggal milih aja. Cuma kalau saya lihat sih memang sekarang memang butuh ketenangan, karena ya memang kayak belum bisa move on aja dari permasalahan yang sudah ada gitu loh. Jadi butuh tenang, butuh sendiri dulu, mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan sih nggak nyampe 2 tahun ya, nanti udah kembali fresh lagi. Dan kalau gambaran saya, Nisa sih akan menemukan pangeran yang memang bisa cocok dan bisa menerima Nisa untuk semuanya. Intinya seperti itu ya, bisa menerima dengan kondisi yang saat ini gitu ya, dengan ketulusan cintanya. Saya bilang akan ada sih kalau saya lihat dari kartu ramalannya, karena jelas sekali di sini simbolnya pangeran berkuda. Berarti akan ada laki-laki yang akan datang, yang akan ngelamar, yang akan memang bisa menerima, seperti itu ada. Yang bisa membahagiakan, yang bisa membuat Nisa jadi tersenyum kembali, itu akan ada. Yang saya lihat seperti itu ya. Ya, walaupun ujian ini memang nggak mudah ya, nggak mudah untuk dilalui, dan saya rasa kalian yang nonton saya sekarang ini juga pasti ada salah satu atau salah dua yang memang kejadiannya tuh sama kayak gitu, pasti ada kayak gitu ya. Dan apa yang kalian rasakan? Nah, gambarannya begitu teman-teman ya. Tapi kalau dari kartunya sih positif semua sih, everything is okay. Memang butuh ketenangan aja, butuh waktu aja gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu pasti semuanya akan baik-baik aja, dan kalau saya bilang pasti nanti akan ada kabar baik juga buat Nisa gitu ya. Oke, yang kemarin penasaran udah saya bacakan ya. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan pribadi ke saya, pengen curhat tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen nanya-nanya tapi nggak punya Instagram, kalian bisa WA di 0878 9947 1009. Kalau kecepatan diulangin aja ya. Kalau ramalan zodiak setiap hari ada jam 10 pagi ya. Misalnya kalian zodiaknya Taurus, berarti ketik nama saya Marcelwen spasi Taurus. Kalau kalian Gemini, Marcelwen spasi Gemini, itu nanti udah ada ya. Ramalan zodiak kalian ada di YouTube. Kalau pengen konsultasi pribadi bisa ke WA atau ke Instagram ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses selalu buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.